Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Jadi di video ini ya, sesuai dengan judul, kita akan membahas soal tryout kemarin ya, tryout pertama yang sudah kalian kerjakan tuh. Kira-kira benar nggak nih jawabannya? Langsung aja kita buktikan di pembahasan video geografi pertama. Oke, langsung ke soal. Di sini ada di peta jarak titik X dan Y adalah 10 cm. Jika skalanya 1:100.000, maka jarak sebenarnya berapa? Nah, di sini yang ditanyakan jarak sebenarnya. Artian kalau jarak sebenarnya itu jarak yang ada di permukaan bumi ya. Pertama, sudah diketahui nih teman-teman, jarak pada peta atau JP yakni 10 cm. Lalu skalanya berapa tadi? Skalanya 1:100.000. Yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya atau JS. Maka rumusnya ya, di sini kita mulai ke rumus. JS atau jarak sebenarnya itu adalah skala dikalikan dengan JP atau skala dijadikan dengan jarak pada peta. Kita mulai masukkan ke rumus ya. Tadi skalanya sudah diketahui yakni 100.000. Maka jarak pada petanya tadi 10 cm. Kalau dikalikan nanti hasilnya 1 juta. Oke, ini sudah ketemu nih hasilnya. Tapi kira-kira ada nggak ya di opsi? Tidak ada. Kenapa? Karena ini masih dalam satuan sentimeter. Ingat ya, kalau misalkan jarak sebenarnya itu kan berarti jarak yang ada di permukaan bumi. Jarak yang ditempuh oleh manusia. Nggak mungkin satuan sentimeter dong. Harus dalam satuan kilometer. Maka gimana? Kita jadikan dari sentimeter, kita jadikan ke kilometer. Jadi 10 km. Oke, di sini jawabannya yang B. Lanjut di nomor 32. Di Pulau Jawa terdapat hutan dengan karakteristik pohon yang memiliki daun lebar, lalu gugur pada musim kemarau dan memiliki akar yang dalam. Nah, termasuk jenis hutan apakah? Maka termasuk jenis hutan musim tropis. Nah, salah satu vegetasinya teman-teman, atau tadi kan di sini katanya pohonnya itu daunnya lebar dan mereka gugur. Terus akarnya itu dalam. Salah satunya adalah pohon jati. Jadi ya, pohon jati ini kalau misalkan pada saat musim kemarau atau pada saat musim panas, karena kan kalau musim panas itu mereka suhunya tinggi ya guys ya. Suhunya tinggi, otomatis tanahnya itu kering. Nah, jadi gimana caranya si pohon jati ini biar nggak mati? Ya caranya dengan menggugurkan si daun-daun tadi. Jadi dapat dikatakan ya, proses pengguguran tadi itu termasuk daripada adaptasi untuk bertahan hidup. Ya, nah ini adanya di hutan musim tropis, di jawaban yang C. Oke, lanjut. Bentukan batu jamur di pantai adalah akibat adanya proses pengikisan oleh. Nah, batu jamur ya, namanya juga batu jamur, bentuknya kayak jamur. Jadi gini loh, misalkan ya, kurang lebih seperti ini bentuknya. Oke, nah ya seperti jamur deh gitu. Aku nggak bisa gambar percis ya, tapi kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi kenapa bisa terbentuk seperti ini? Karena ada yang namanya pengikisan oleh angin. Nah, ini langsung ketemu nih di sini. Oleh angin, oleh B. Jadi si angin ini nantinya akan menggesekkan ya, dan juga membenturkan permukaan batunya sehingga bentuknya akan seperti jamur. Ini juga disebutnya mushroom rocks gitu. Oke, lanjut di nomor 34. Pola aliran pada basin adalah. Nah, jadi kita jawab dulu ya. Pola alirannya itu radial sentripetal. Gimana pola alirannya? Jadi kalau radial sentripetal ya, kurang lebih seperti ini. Ada anak sungai gitu ya. Nah, mereka ini dari berbagai macam muara itu mereka bermuara di satu pusat atau satu titik. Makanya dikatakan kalau si sentripetal itu nama lainnya juga memusat. Nanti mereka akan memusat di satu titik dan membentuk sebuah cekungan gitu. Nah, inilah yang dinamakan dengan basin. Ingat ya, dari anak-anak sungai tadi nih, anak-anak sungainya yang ini nih, nanti mereka akan saling ya menuju satu titik atau satu pusat, yaitu si cekungan tadi atau basin. Dinamakan dengan radial sentripetal atau memusat. Lanjut di nomor 35. Wilayah Indonesia yang termasuk aman dari gempa bumi adalah, oke,
Sebelumnya kita harus tahu dulu ya, berarti kira-kira memang wilayah mana yang rawan, karena kan kita yang tanyakan adalah yang aman. Kita harus tahu dulu nih di sini untuk nomor 35, daerah rawan gempa. Oke, indikatornya apa aja atau ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama itu biasanya daerahnya terletak atau terdapat aktivitas vulkanik. Nah, biasanya berarti di daerahnya ini ada gunung api kan. Yang kedua, daerah subduksi. Dan yang ketiga, daerah patahan. Oke, karena kita udah tahu nih indikatornya, berarti kita cari kira-kira wilayah atau pulau manakah yang tidak terdapat 3 indikator tersebut. Maka jawabannya adalah Kalimantan atau di poin C. Nah, jadi dia termasuk wilayah yang aman dari gempa. Oke.